Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Iqbal Alimulisin. Udah lama kita tidak berjumpa ya. Jadi mungkin kali ini kita akan membahas tentang masalah Al-Quran sesuai dengan judul video saya, mantan hafid. Kok bisa? Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, memang ada mantan hafid? Kalau memang pun ada mantan hafid, kenapa bisa gitu? Oke, jadi mungkin kalian penasaran. Jadi kalau kalian penasaran, kalian tonton terus video ini sampai akhir. Oke? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Oke, jadi mantan hafid. Kok bisa jadi mantan hafid? Emang ada mantan hafid? Jawabannya ya bisa-bisa aja sih. Dan itu mungkin jawabannya paling simpel ya. Jadi mungkin ada sih orang-orang yang berstatus menjadi mantan hafid. Cuman kemudian nanti akan timbul pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa jadi mantan hafid? Oke, jadi pertanyaannya kok bisa sih jadi mantan hafid? Emang hafalannya dikemanain? Apa mungkin hafalannya ketinggalan di jalan, atau mungkin ketinggalan di jalan per ayat gitu ya? Nggak bercanda ya. Jadi hafalannya itu memang mau dikemanain? Apa mungkin dia sudah melupakan gitu? Bukankah mempunyai hafalan Al-Quran itu adalah sebuah nikmat yang anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Jadi orang-orang terpilih begitu ya, singkatnya ya. Jadi kok bisa jadi mantan? Emang hafalan Quran itu pacar bisa jadi mantan? Enggak ya. Jadi sebenarnya istilah kata mantan hafid itu tidak ada. Jadi saya sebenarnya sudah juga heran sih, kenapa kok bisa menjadi seorang mantan hafid. Apakah dia itu sudah menemukan nikmat yang lebih enak, yang lebih indah daripada hafalan Quran, ataukah mungkin sudah menemukan sesuatu yang lebih membuat dia bahagia daripada hafalan Al-Quran? Ya jawabannya bisa aja sih, tapi itu mustahil, karena memang hafalan Al-Quran itu adalah sebuah nikmat yang paling indah, lah pokoknya. Karena jarang-jarang orang bisa menghafal Al-Quran, dan itu hanya orang-orang terpilih. Oke, jadi kenapa saya bilang hanya orang-orang terpilih? Karena memang sih sebenarnya semua orang bisa menghafalkan Al-Quran, tapi tidak semua orang ada kemauan yang tinggi untuk mau menghafalkan Al-Quran. Jadi maka ada kata hanya orang-orang terpilih, karena memang tidak semua orang mau menghafalkan Al-Quran. Dan kualitas seseorang, daya ingatnya memang berbeda-beda. Ada yang cepat menghafal, ada yang mudah menghafal. Tapi itu kembali dari keinginan kita, kemauan kita, mau nggak kita untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi gitu. So kita kembali lagi kepada mantan hafid. Jadi mantan hafid, sebenarnya mantan hafid itu tidak ada ya. Tidak ada ya kata mantan hafid bagi seseorang yang pernah menghafalkan Al-Quran. Toh walaupun ada, ya naudzubillah ya. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang mantan hafid. Karena sejatinya hafalan Al-Quran itu adalah sebuah anugerah yang paling nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oke, gitu. Sebenarnya yang bisa menilai mantan hafid itu siapa? Ya diri kita. Karena yang tahu kualitas hafalan kita ya diri kita sendiri. Jadi kita berkaca pada diri kita sendiri. Kita itu termasuk mantan hafid atau bukan? Jadi gitu. Mantan hafid itu menurut saya, mantan hafid itu mungkin kalian juga sependapat dengan saya. Mantan hafid itu ya seperti istilahnya, mungkin dulunya pernah menghafalkan Al-Quran, sudah hafal beberapa ayat, atau bahkan mungkin sudah hafal 30 juz, sudah hatam. Kemudian entah selang beberapa waktu, beberapa tahun, kemudian mungkin hafalannya hilang entah kemana. Ya entah itu ketinggalan di mana, ketinggalan di
ketinggalan di rumahnya atau di sekolahnya, nggak tahu ya. Yang penting hafalan itu dijaga, dan tidak ada yang namanya matan hafid jika hafalan itu dijaga dan terus murojaah, terus diulang. Karena memang kunci hafalan tetap ingat adalah murojaah. Karena saya punya teman ya, beberapa teman, banyak penghafal Al-Quran, dan banyak juga yang hafid 30 juz, ada yang 15 juz, macam-macam. Dan itu dia juga ada beberapa macam kriteria ya. Ada yang hafalannya lancar tapi maksiat jalan. Jadi istilahnya Quran jalan, maksiat jalan. Tapi ada juga yang tidak maksiat, yang jarang maksiat tapi Qurannya nggak lancar. Tapi ada juga, tapi yang lebih bagus ya, yang lebih bagus adalah tidak pernah maksiat namun hafalan lancar. Kemudian apa sih penyebabnya dia sering maksiat tapi kok kenapa hafalannya lancar? Ya karena memang dia walaupun maksiat tapi dia tetap rajin murojaah. Jadi memang menurut saya sih kuncinya memang di murojaah. Baru yang kedua memang ya kita harus menjauh maksiat, karena ketika kita sudah menjauhi maksiat, insya Allah keinginan kita dalam murojaah itu pasti lebih meningkat daripada orang-orang yang sering melakukan maksiat. Itu sih faktanya seperti itu. Jadi coba kita ingat lagi, ayat manakah yang kita lupa dan ayat manakah yang dulu kita sudah hafal dan kini sudah lupa. Ayo kita lebih tanamkan semangat lagi dalam murojaah hafalan yang lupa diingatkan kembali, yang sudah ingat ditingkatkan kembali. Berbicara lupa memang sebuah wajar ya, karena memang al-insan mahlul khata' wan nisan. Jadi manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau memang kita lupa ayat-ayat yang kita sudah hafal, yaitu menurut saya wajar sih, wajar dan maklum, itu manusiawi. Cuman kita juga harus ada kemauan, kita harus juga ada keinginan untuk mengingatnya kembali. Masalahnya mereka itu ya kita lah ya, kita gitu ya. Kita sudah tahu, hafalan saya ini lupa, juz sekian ini lupa, tapi tidak ada kemauan untuk mengulang kembali, tidak ada. Jadi letak salahnya di situ. Jadi memang kita sendiri yang melupakannya, bukan dilupakan ya, bukan lupa. Kalau itu namanya bukan lupa, melupakan. Jadi secara sengaja kita melupakan, itulah. Jika para orientalis barat mempelajari Al-Quran hanya untuk menghancurkan Islam, maka kita sebagai seorang muslim mempelajari Al-Quran untuk kemuliaan diri kita sendiri, dan kemuliaan itu akan kita rasakan bukan hanya di dunia saja tapi juga di akhirat nanti. Semua hafalan ayat-ayat yang kita hafal tidak akan sia-sia begitu saja. Maka jangan pernah patah semangat, terus berjuang, karena kita tidak akan pernah menjadi seorang mantan hafid Quran jika kita mau berusaha untuk menjaga ayat-ayat yang sudah pernah kita hafal. Tapi ingat, kita bukan hanya menghafalkan ayat saja, tapi kita juga berusaha untuk mengamalkan segala kandungan yang berada dalam isi ayat-ayat Al-Quran tersebut. Al-Quran adalah sebuah nikmat dan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Jadi dan salah satu cara kita untuk mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan hafalan Al-Quran tersebut, maka kita harus menjaga hafalan tersebut hingga akhir hayat kita nanti. Ingat, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bisa menghafalkan Al-Quran, dan tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi hamil Al-Quran. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan itu, raihlah kesempatan itu dan perjuangkanlah. Maka saya ucapkan selamat kepada kalian, kepada anda semua
yang sudah terpilih menjadi hamba-hamba yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga buat teman-teman yang dalam berjuang menghafal Al-Quran lebih semangat lagi. Mungkin dengan melihat video ini kalian lebih semangat lagi dan menghafalkan Al-Quran. So, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.